Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artawan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, semester 6, kelas manajemen D, jurusan ekonomi manajemen. Baik, pada siang hari ini saya akan membawakan materi atau menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen strategi. Sebelum memasuki materi, baiknya kita memahami apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu cara atau suatu formula dalam menyusun strategi-strategi yang dapat mendayasaingkan perusahaan agar bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Artinya suatu cara yang bisa digunakan untuk memajukan suatu perusahaan. Baik, kita memasuki bab yang pertama, yaitu gambaran umum dari manajemen strategi. Bagian A, pengertian manajemen strategi. Jadi beberapa pakar dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategi dengan cara yang berbeda-beda. Menurut Robinson, mendefinisikan manajemen strategi sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Nah, jadi seperti yang sudah saya tadi jelaskan, bahwa manajemen strategi adalah suatu rancangan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan. Adapun manajemen strategi terdiri atas 9 tugas penting. Yang pertama itu merumuskan misi perusahaan, termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan termasuk faktor persaingan dan faktor kontekstual umum lainnya. Yang keempat, menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan sumber daya dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasi pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan. Yang keenam, memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, di mana penyesuaian antara tugas kerja manusia, struktur teknologi, dan sistem penghargaan ditekankan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan pengambilan keputusan di masa mendatang. Sebagaimana diindikasikan oleh kesembilan tugas tersebut, manajemen strategi mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi dari perusahaan. Adapun karakteristik manajemen strategi, yang pertama itu manajemen strategi jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategi bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh sumber daya ekonomi yang tersedia. Adapun manfaat dari manajemen strategi itu, yang pertama adalah manfaat finansial, yang kedua itu manfaat non finansial. Selanjutnya, pada bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang visi misi. Jadi sebelumnya kita akan pahami dulu apa itu pengertian visi misi. Jadi pengertian visi misi berasal dari kata vision dari bahasa Inggris yang dapat diterjemahkan sebagai pandangan jauh ke depan. Visi sebuah organisasi adalah pandangan umum dari cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi tersebut.
atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi. Visi juga didefinisikan sebagai kemampuan berpikir atau merencanakan masa depan yang bijak dan imajinatif menggunakan gambaran mental tentang situasi yang dapat dan mungkin terjadi di masa depan. Jadi itu tadi pengertian visi. Jadi visi itu seperti want to be, ingin jadi apa perusahaan ini. Jadi dalam suatu perusahaan visi itu sangat penting untuk kemajuan dari perusahaan. Jadi ibarat suatu bangunan, visi itu adalah fondasi dari suatu bangunan. Kemudian pengertian misi. Misi merupakan rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai visinya. Nah, di sini misi merupakan tata cara atau rincian dari visi tersebut. Jadi kedua hal ini saling berkaitan. Kira-kira seperti itu. Adapun manfaat visi dan misi, yang pertama itu untuk memastikan kepaduan tujuan dalam organisasi. Yang kedua, menyediakan landasan atau standar untuk mengalokasikan daya organisasional. Yang ketiga, membangun iklim organisasi yang padu. Yang keempat, menjadi titik fokus bagi individu-individu agar sejalan dengan maksud dan arah organisasi serta menghambat mereka yang tidak demikian dari kemungkinan untuk berpartisipasi lebih jauh dalam berbagai aktivitas organisasi. Yang kelima, memfasilitasi translasi dari tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan pembagian tugas ke elemen-elemen yang bertanggung jawab di dalam organisasi. Yang keenam, menjelaskan maksud-maksud operasional dan kemudian mentranslasikan berbagai maksud ini ke dalam tujuan sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu dan kinerja dapat dinilai dan dikontrol. Nah, itu tadi beberapa pengertian visi dan misi serta manfaatnya. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan belajar tentang etika bisnis perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus memiliki etika atau standar perilaku sehingga perusahaan tersebut dapat mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwa yang terpenting juga itu dalam melakukan suatu usaha itu adalah bagaimana etika atau pandangan masyarakat terhadap produk atau perusahaan yang kita miliki. Jadi yang pertama itu pengertian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain itu yang pertama pengendalian diri, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, yang keempat menciptakan persaingan yang sehat, yang kelima menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yang keenam menghindari sifat 5K, kata belej, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kelas bawah. Yang kesembilan konsekuen dan konsisten dengan aturan yang telah disepakati bersama. Yang kesepuluh menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Yang terakhir, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika bisnis, yaitu sistematik,
atau masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya. Yang kedua itu masalah korporasi. Permasalahan korporasi dalam perusahaan adalah bisnis. Pertanyaan-pertanyaan di dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas, aktivitas kebijakan, praktik dan struktur organisasi perusahaan individual sebagai keseluruhan. Dan yang terakhir itu permasalahan individu. Dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individual. Adapun manfaat etika bisnis sebagai perusahaan, yang pertama itu akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadi friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal. Yang kedua akan dapat meningkatkan motivasi pekerja. Yang ketiga melindungi prinsip kebebasan berniaga. Dan yang keempat akan meningkatkan keunggulan bersaing. Jadi itulah pentingnya dalam mempelajari etika bisnis seperti yang telah saya jelaskan di atas. Baik teman-teman, mungkin cukup dulu untuk materi pada hari ini. Jadi untuk materi selanjutnya silahkan cek video berikutnya. Terima kasih.